Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Channel Dari Fitri yang berisikan pelajaran matematika. Nah, hari ini kita akan membahas tentang persamaan eksponensial yang bentuk kedua. Masih tentang persamaan eksponensial yang sederhana. Nah, kapan ya dikatakan persamaan eksponensial itu bentuknya tidak sederhana? Nah, secara umum persamaan eksponensial itu terbagi menjadi dua. Ada yang bentuk sederhana dan bentuk tidak sederhana. Dalam artian bentuk sederhana itu mencari himpunan penyelesaiannya tinggal menyamakan ruas kiri dan ruas kanan. Nah, di persamaan eksponensial yang bentuknya tidak sederhana, dia sudah berbentuk persamaan kuadrat dan harus menggunakan beberapa sifat-sifat eksponensial untuk menyelesaikannya. Nah, supaya lebih luasnya, coba lihat yang berikut ini. Berikut ini adalah bentuk-bentuk persamaan eksponen sederhana, di mana ada 8 persamaan eksponen yang bentuknya hampir menyerupai dan penyelesaiannya lebih ke menyamakan ruas kiri dan ruas kanan serta syarat yang harus dipenuhi. Namun, untuk bentuk persamaan eksponen yang tidak sederhana, seperti inilah bentuknya. Bisa dipahami kan di mana letak perbedaannya? Maka coba tonton video ini sampai habis agar kamu lebih bisa memahami persamaan eksponensial bentuk kedua. Oke, kita masuk ke bentuk persamaan eksponensial yang kedua. A pangkat fx sama dengan A pangkat gx. Sama, basis harus besar dari 0 dan basisnya tidak boleh sama dengan 1. Nah, perbedaan bentuk persamaan eksponensial yang pertama dengan bentuk persamaan eksponensial yang kedua ini terletak di pangkatnya. Untuk persamaan eksponensial yang bentuk kedua, coba perhatikan fx, gx, artinya pangkatnya sama-sama berbentuk sebuah fungsi. Fungsi bisa berbentuk fungsi linear dan fungsi kuadrat. Untuk contoh, kita ambil nanti salah kedua-duanya, contoh untuk fungsi linear dan contoh untuk fungsi kuadrat. Tapi lihat dulu, untuk penyelesaiannya, jika A pangkat fx sama dengan A pangkat gx, penyelesaiannya masih sama dengan cara yang persamaan eksponen yang pertama tadi, tinggal nyamakan pangkatnya. Pangkat di kiri sama dengan pangkat di kanan. Tapi dengan catatan, ingat dengan catatan, basis besar dari 0, basis tidak boleh sama dengan 1. Kita ambil contoh. Yang pertama kita ambil contohnya 9 pangkat 3x sama dengan 27 pangkat x kurang 2. Nah, nampak basis A 9 basis ruas kiri 9, sebelah kanannya 27, pangkat yang di kiri 3x, pangkat yang di kanan x kurang 2. Masing-masing ruas kiri dan ruas kanan pangkatnya sudah berbentuk sebuah fungsi. Nah, di sini 9 dan 27 berarti kita harus menjadikan basis 9 dan 27 menjadi basis 3 karena 9 dan 27 adalah bilangan berpangkat 3. 9 adalah 3 pangkat 2. 3x. Ya, ini pangkat. 27 bilangan 3 pangkat 3. X kurang 2. Oke. Nah, sudah sama di basis 3 pangkat 2, 3 pangkat 3. Pangkat yang ini 3x, pangkat yang ini x kurang 2. Ingat kembali sifat di mana berlaku untuk pangkat yang sudah dipangkatkan, dipangkat lagi, maka pangkatnya kita kali. Ini ke sini kita kali, ini ke sini kita kali. Sehingga menjadi 3 pangkat 2 kali 3. 6x sama dengan 3 pangkat 3 dikalikan ke x, 3x, 3 dikalikan ke min 2, min 6. Jadi 3x kurang 6. Oke, sudah sama di basis, tinggal turunkan pangkatnya. Ini menjadi 6x sama dengan ini 3x kurang 6. Nah, kita tinggal main perpindahan ruas.
6x sama dengan 3x kurang 6. Yang harus kita pindah ruaskan adalah bilangan yang sama. Misalnya di sini ada angka, di sini ada angka yang kita pindahkan. Tapi kalau bentuk ini, di sini variabel x, yang ini juga variabel x, maka yang kita pindahkan bilangan yang bervariabel x saja. Sehingga ini 6x, 3x pindah ruas ke ruas ini, positif menjadi negatif 3x, berarti ininya 6x dikurang 3x sama dengan ruas yang ini dia tetap berada di situ, maka di sini tinggal turun negatif 6. Nah, jadi 6x dikurang 3x sama dengan negatif 6. 6 dikurang 3, 3 si x, ya. 6 dikurang 3, 3 untuk siapa? Untuk variabel x. Maka sama dengan negatif 6. X-nya jadi sama dengan negatif 6/3. Jawabannya negatif 2. Kita dapat nilai X-nya negatif 2. Kita masuk contoh kedua. 4 pangkat X tambah 3 sama dengan akar 8 pangkat X tambah 5. Ya, tetap kita harus menyamakan basisnya menjadi satu bilangan berpangkat yang sama. 4 dan 8 adalah bilangan berpangkat 2. Maka kita ubah. 4 menjadi 2 pangkat 2, 8 menjadi 2 pangkat 3. Maka seperti ini. 2 pangkat 2. Karena di sini ada pangkatnya lagi, maka kita tetap tulis. Kemudian akar 8 itu kita ubah jadi 2 pangkat 3. Kemudian pangkat yang di sini X tambah 5. Ya, oke, basis sudah sama. Tetapi ingat, yang ruas ini ada akar. Nah, yuk, ingat kembali sifat-sifat eksponensial. Untuk sifat-sifat eksponensial, bentuk akar merupakan salah satu sifat eksponensial. Dimana jika ada akar, maka sifatnya membentuk sebuah eksponensial yang berpangkat pecahan. Oke, maka ini kembali ingat sifat. Ini berlaku sifat akar A pangkat M dari M menjadi A pangkat M per M. Ya, sehingga bentuk akar 2 pangkat 3 pangkat haji X sama 5 akan berubah menjadi A pangkat M per M. Sehingga di sini ini tinggal kita kali ke dalam dulu, karena ini berpangkat dipangkatkan lagi. Ini juga berpangkat dipangkatkan lagi, kita kalikan ke dalam dulu. Berarti ini jadinya 2 kali X 2 kali X 2X 2 kali 3 6 sama dengan ini juga akar 2 3 kali X 3X 3 kali 5 15. Oke. Terus kemudian kita sambung ke sini. Ini tadi sifat. Ya, oke deh. Nih 2 pangkat 2X tambah 6 sama dengan ini berubah menjadi bentuk yang ini. 2 pangkat 3X tambah 15M. Ini M. Per merah sedikit. Per N. Berapa N-nya? Kalau tidak ditulis maka dia bernilai 2. Akar biasa. Berarti ini per 2. Oke ya. Sudah sama basis kiri, basis kanan, tinggal turun pangkatnya. Berarti ini menjadi 2X tambah 6. Sama dengan yang ini 3X tambah 15 per 2. Berarti ini per 1. Oke deh, kalau gitu kita bisa kali silang saja. Untuk lebih mudah, kali silang berarti jadinya 2 kali 2 4X, 6 kali 2 12 sama dengan 3 kali 1 3, 3X jadinya tambah 15 kali 1 15. Oke deh. Urusan selanjutnya tinggal pindah-pindah ruas karena ini sudah persamaan linear atau fungsi linear yang biasa. Mencari X tinggal pindah ruaskan. 4X 3X pindah ruaskan menjadi min 3X karena di sini positif, dia pindah ruas jadi tandanya berubah. Kemudian di sini 15, 12-nya pindah ruas karena dia positif berarti jadi negatif. Udah deh, tinggal hitung. 4X dikurang 3X adalah X, sisanya
sama dengan 15 dikurang 12, sisanya 3. Jadi jawabannya nilai X sama dengan 3. Jawabannya nilai X sama dengan 3. Ya, ingat untuk menyelesaikan persamaan-persamaan eksponen, kamu harus ingat sifat-sifatnya. Dan itu tadi dari awal sudah disampaikan, kamu harus hafal perkalian, hafal bilangan berpangkat. Jadi nggak payah lagi mengingat 8 itu berapa pangkat berapa, 4 itu berapa pangkat berapa. Kita masuk contoh terakhir, contoh yang ketiga. 3 pangkat X sama dengan 9 pangkat X kuadrat dikurang setengah. Ayo, karena tadi bentuknya sudah fungsi dipangkat, maka kita bisa menjumpai soal-soal yang bentuknya nanti di sininya fungsinya linier, sementara di sininya fungsinya kuadrat. Tapi tetap sama. Kita menyelesaikannya, cara awalnya itu tetap samakan dulu basis, kemudian baru hubungannya sifat-sifat yang dipakai. Ya seperti ini. Basis yang 9 harus dirubah dulu menjadi 3. Maka jadi 3 pangkat X sama dengan 9 itu jadi 3 pangkat 2 berpangkat lagi X kuadrat dikurang setengah. Oke, kemudian jadinya 3 pangkat X sama dengan perkalian ke dalam lagi, karena kembali ke sifat. Itu tadi dikatakan jika sudah samakan basisnya, kemudian kita akan memacu ke sifat-sifat eksponen yang dipakai. Ini yang dipakai perkalian karena bilangannya sudah berpangkat, dipangkatkan kembali. 2 kali E kuadrat menjadi 3-nya tetap basis, pangkatnya menjadi 2 E kuadrat. 2 dikalikan min setengah, nilainya min 1. Sip, basis sudah sama 3, maka kita tinggal selesaikan pangkat. Ya, ini jadinya X sama dengan 2 E kuadrat dikurang 1. Oke deh. Untuk bentuk ini, bagaimana selesainya? Ya, kalau untuk bentuk seperti ini, kita akan mengembalikannya ke dalam bentuk persamaan kuadrat. Maksudnya, ini tidak bisa selesai kalau dia tidak disatukan. Maka, ruas ini pindah ruas semua. Kita harus samakan semua. Karena kita harus jadikan dia bentuk persamaan kuadrat, baru kita bisa memfaktorkan sehingga hasil akhir dapat. Oke, berarti ini X tetap di ruas yang di sini, 2 E kuadrat pindah ruas menjadi min 2 E kuadrat, min 1 pindah ruas jadi plus 1 sama dengan 0. Oke, kita buat ke bentuk persamaan umum. Bentuk persamaan umum X kuadrat, pangkat X yang tertinggi itu di depan. Berarti ini pindah sini. Min 2X kuadrat ditambah X ditambah 1 sama dengan 0. Kalikan min 1 supaya lebih gampang. Berarti jadinya 2 E kuadrat dikurang X dikurang 1 sama dengan 0. Nah, sekarang kita menjumpai bentuk ini, bentuk persamaan kuadrat. Kalau sudah bentuk persamaan kuadrat, ingat kembali mencari nilai X-nya hanya dengan cara memfaktorkan atau mencari kuadrat sempurnanya. Nah, bentuk seperti ini harus kita faktorkan. Berapa pemfaktoran dari 2X kuadrat dikurang X dikurang 1? Nah, ayo, ada cara cepatnya, ada cara lebih mudahnya. Karena ini koefisien E kuadratnya itu 2, maka kita coba cara cepatnya aja. 2 ini kita kalikan dulu ke konstanta. Berarti 2 dikalikan min 1 menjadi 2 ya, min 2. Berarti ini jadinya X kuadrat dikurang X dikurang 2. Oke, jadi 2 yang di sini sudah hilang dulu, dia dipinjam. Kalau bentuknya X kuadrat dikurang X dikurang 2, pemfaktorannya gampang kan? Kita tinggal memfaktorkannya, maka di sini X, di sini X, 2 hanya perkalian 1 kali 2. Berarti di sini 1, di sini 2. Oke, kemudian tanda karena BX ini atau di nilai tengahnya ini nilainya negatif, maka nilai yang besar itu harus negatif. Ya kan? Kalau bilangan kecil dikurang dengan bilangan yang besar, hasilnya pasti negatif. 1 dikurangi 3 hasilnya kan negatif 2. Jadi di bilangan yang besar ini tandanya negatif, di bilangan yang kecil ini tandanya positif.
Oke, berarti pemfaktoran dari x kuadrat dikurang x dikurang 2. Pertama, cari perkalian 2. Perkalian 2 cukup 1 kali 2, karena hanya itu perkalian 2. Kemudian, masalah tanda, kita lihat di sini tandanya negatif. Berarti untuk perkalian yang menghasilkan tanda negatif hanya perkalian bilangan satu positif dan bilangan satu lagi negatif. Oke, ada satu nanti yang positif, ada satu yang negatif. Tapi di mana letaknya? Kalau mencari itu kita lihat di tengahnya. Kalau tengahnya negatif, maka nilai yang besar yang negatif dan nilai yang kecil positif. Dapat x tambah 1 kali x kurang 2. Itulah faktornya. Nah, tadi ceritanya kita mengalihkan 2 ya ke 1. Kita kalikan. Berarti ceritanya tadi kita minjam 2. Ini dikalikan ke 1. Dapat ini. Kemudian setelah dapat ini, faktornya dapat lagi ini. Sehingga 2 yang kita pinjam tadi kita harus kembalikan. Kita harus kembalikan di sini. Berarti kita kembalikan di sini, kita jadikan dia per 2. Ini juga jadinya per 2. Oke. Yang bisa dibagi, bagikan. Yang tidak bisa dibagi, maka nilainya akan naik ke x. 1 dibagi 2 bisa dibagi, tapi hasilnya pecahan. Yang kita maksud ini bisa dibagi dengan hasil bilangan bulat. Maka x ditambah 1 per 2, 1 per 2 itu nilai pecahan, tidak bisa dibagi, maka 2-nya akan naik ke x. Sehingga di sini jadi 2x tambah 1. Oke, kemudian yang ini 2 bagi 2, dapat hasil bulatnya 1. Berarti yang ini x kurang 1. Nah, sehingga pemfaktoran dari negatif 2x kuadrat ditambah x tambah 1, faktornya adalah 2x tambah 1 dikali x kurang 1. Dah, dapat nilai x-nya yang 1 nilainya negatif setengah, yang kedua nilainya 1. Dari mana? Ingat, ini dan ini kita sama dengan kan 0. 2x tambah 1 sama dengan 0. Berarti nanti 2x sama dengan min 1, x sama dengan min 1 per 2. Yang ini x kurang 1 sama dengan 0, berarti x-nya sama dengan positif 1. Sehingga dapat kita nilai x-nya negatif setengah dan 1. Nah, ini dia hasilnya. Karena tadi menghasilkan persamaan kuadrat, maka nilai x yang kita dapat 2, yaitu x yang pertama negatif setengah dan x yang kedua positif 1. Sehingga jawabannya untuk bentuk contoh soal ketiga, di mana 3 pangkat x sama dengan 9 pangkat x kuadrat dikurang setengah, nilai x yang dimasukkan negatif 1 bisa menghasilkan ruas kiri dan kanan yang sama, atau nilai x yang dimasukkan 1 juga bisa menghasilkan nilai ruas kiri dan ruas kanan yang sama. Oke, kamu bisa melakukan pengujian untuk nilai x yang sudah didapat. Tadi kita dapetin x-nya persamaan kuadrat ya. Maka kita coba uji nilai x yang kita dapat itu ke bentuk soal. Apakah akan menghasilkan hasil yang sama? Tadi dapat nilai x-nya yang pertama negatif setengah dan nilai x yang keduanya 1. Nanti himpunan penyelesaiannya itu negatif setengah, 1. Ya, kita lakukan uji. Kita ambil x sama dengan 1-nya. Uji x sama dengan 1. Masukkan ke soal. Berarti 3 pangkat x. Berarti 3 pangkat 1. Sama dengan 9 pangkat x kuadrat dikurang setengah. X-nya ganti jadi 1. Berarti 9 pangkat 1 dikuadratkan kurang setengah. Sip. Berarti jadinya 3 pangkat 1 sama dengan 9. 1 kuadrat 1. 1 dikurang setengah. Jawabannya setengah. Berarti 9 pangkat setengah. Oke, samakan. Basis 3 pangkat 1 sama dengan 9 ini menjadi 3 pangkat 2. 3 pangkat 2, pangkat lagi 1 per 2. Oke deh. 2 kali 1 per 2, 1. Berarti ini jadinya
3 pangkat 1. 3 pangkat 1 sama dengan 3 pangkat 2 dikali 1/2. 2 dikali 1/2, jawabannya 2/2 atau sama dengan 1. Berarti ini nilainya 1. Sehingga ruas kiri 3 pangkat 1 sama dengan ruas kanan 3 pangkat 1. Atau 3 sama dengan 3. Kiri dan kanan sudah sama. Maka jawaban kita benar. Pengujiannya benar, maka nilai yang kita dapat juga benar. Kalau mau, coba juga deh uji dengan yang min setengah. Pasti hasil yang ruas kiri sama dengan hasil yang ruas kanan. Oke, sampai di sini dulu video pembelajaran matematikanya untuk bentuk-bentuk persamaan eksponensial. Kita akan jumpa lagi ke persamaan eksponensial yang berikutnya di video pembelajaran yang berikutnya pula.